Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiji Rahayu NIM 19021002117, mahasiswa Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran tentang relativitas khusus. Yuk kita simak bareng-bareng video pembelajaran ini. Relativitas khusus. Teori relativitas khusus adalah teori fisika mengenai hubungan antara ruang dan waktu yang diterbitkan pada tahun 1905 oleh Albert Einstein. Hal ini menggantikan pendapat Newton tentang ruang dan waktu dan memasukkan elektromagnetisme sebagaimana tertulis oleh persamaan Maxwell. Teori ini disebut khusus karena berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu atau khusus dari rangka referensi tertial dalam ruang waktu datar, di mana efek gravitasi dapat diabaikan. Yang kedua, transformasi Galileo. Dalam fisika, transformasi Galileo adalah transformasi dari koordinat dalam suatu kerangka acuan ke sistem koordinat kerangka acuan yang lain, yang bergerak konstan relatif terhadap kerangka acuan awal. Artinya, berdasarkan teori relativitas khusus, transformasi Galileo hanya berlaku untuk kecepatan yang relatif rendah, jauh lebih lambat dibanding kecepatan cahaya. Untuk kecepatan yang tinggi diperlukanlah transformasi Lorentz. Adapun prinsip transformasi Galileo, yang mana hukum-hukum mekanik haruslah berbentuk sama menurut semua kerangka acuan inersial. Kerangka acuan inersial adalah kerangka acuan yang tidak dipercepat atau diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Berikut contohnya, yaitu seseorang yang berdiri di dalam kereta yang bergerak dengan kecepatan konstan. Yang keempat yaitu percobaan Michelson-Morley. Michelson dan Morley percaya bahwa bumi tidak selalu diam relatif terhadap ether, dan juga cahaya akan memiliki waktu tempuh pergeseran fase yang berbeda bergantung arah perambatannya. Dilihat dari gambar rancangan percobaan Michelson-Morley, hasil pengukuran awal maupun pengukuran setelah interferometer diputar 90 menghasilkan pola interferensi yang sama, dan percobaan tersebut sudah dilakukan beberapa kali, namun hasilnya selalu sama. Sehingga percobaan Michelson-Morley membuktikan bahwa ether tidak ada. Yang kedua, kecepatan cahaya tidak bergantung pada arah dan tempat. Yang kelima, prinsip relativitas Einstein, yang mana Albert Einstein mengusulkan suatu teori tentang kecepatan cahaya. Teori ini menyatakan bahwa besar kecepatan cahaya adalah sama untuk semua arah dan berlaku untuk semua tempat di jagat raya ini, dengan tidak bergantung pada jarak sumber maupun pengamatannya. Albert Einstein mengemukakan dua postulatnya, yaitu yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. Yang kedua, cahaya yang merambat di ruang hampa dengan kecepatan c sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon adalah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun kecepatan pengamat. Artinya, postulat pertama dikemukakan karena tidak adanya kerangka acuan universal sebagai acuan mutlak dan merupakan perluasan relativitas Newton untuk memasukkan tidak hanya hukum mekanika, tetapi juga hukum fisika lainnya, termasuk listrik dan magnet. Postulat yang kedua memiliki implikasi yang sangat luas, di mana kecepatan, panjang, waktu, dan massa partikel semuanya bersifat relatif, sehingga relativitas Newton dan transformasi Galileo tidak berlaku lagi. Adapun akibat dari postulat Einstein.
Yang keenam ada transformasi Lorentz. Yang pertama, untuk gerak partikel dengan kecepatan yang lebih kecil dari kecepatan cahaya, untuk gerak partikel dengan kecepatan yang jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, menurut Lorentz transformasi Galileo masih berlaku. Namun, untuk gerak partikel yang kecepatannya mendekati cahaya, maka transformasi Galileo tidak berlaku. Sehingga diperlukan transformasi baru karena kecepatan cahaya merupakan besaran mutlak. Maka dirumuskanlah transformasi Lorentz untuk menjawab permasalahan tersebut. Adapun contohnya sebagai berikut. Yaitu relativitas keserentakan. Salah satu konsekuensi dari laju cahaya konstan adalah dua orang yang bergerak relatif satu sama lain tidak akan sepakat apakah dua kejadian terjadi serentak, simultan atau tidak. Jika ada dua kejadian berurutan, misalnya dua petir yang terjadi berurutan, maka kerangka kereta dan stasiun masing-masing mengamati selang waktu dua kejadian tersebut sebagai waktu setelah kejadian dan waktu sebelum kejadian. Selanjutnya yaitu relativitas kecepatan. Dapat dilihat dari seseorang yang berjalan di dalam kereta api yang bergerak dengan laju konstan dan seseorang yang berada di stasiun, seperti pada pembahasan ini. Jika lampu dalam kereta memancarkan cahaya, maka laju cahaya menurut orang di kereta dan menurut orang yang di stasiun itu sama, sehingga konstan. Berikut contoh soalnya. Dua benda bergerak saling mendekati dengan kecepatan masing-masing 0,5 c. Berapakah kecepatan relatif satu benda terhadap lainnya? Dan bagaimana pula jika kecepatan kedua benda 0,9 c? Jawabannya yaitu kita dapat memandang benda pertama sebagai orang yang berjalan ke kanan dan benda kedua sebagai kereta yang bergerak ke kiri. Dan ingat bahwa kedua benda itu saling mendekat sehingga kecepatan orang adalah V sama dengan plus 0,5 c dan kecepatan kereta adalah V sama dengan min 0,5 c. Kecepatan orang menurut kereta dapat dilihat dari hasil perhitungan pada pembahasan ini. Begitupun pada laju kedua yaitu 0,9 c juga dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini. Ketika sudah semuanya dihitung, terlihat bahwa laju relatif salah satu benda terhadap lainnya selalu kurang dari c. Bahkan ketika laju keduanya 0,9 c, laju relatif tersebut akan tetap kurang dari c. Dari sinilah laju cahaya c menjadi semacam limit atau yang tidak pernah dapat dicapai oleh benda-benda yang bergerak dengan laju kurang dari c. Benda-benda yang lajunya di bawah c tidak akan teramati memiliki laju c. Yang kesembilan yaitu kontraksi panjang. Dapat dilihat dari misalnya Ahmad berada di dalam kereta. Dia kemudian mengukur jarak antar kedua jendela tersebut menggunakan penggaris atau meteran. Sedangkan Budi yang berada di stasiun juga ingin mengukur jarak antar jendela kereta. Jelas Budi tidak dapat mengukur jarak tersebut menggunakan penggaris atau meteran. Hal yang dapat Budi lakukan adalah menentukan posisi kedua jendela saat waktu tertentu dan menghitung selisihnya. Artinya jarak antar jendela menurut Budi lebih pendek dibanding jarak antar jendela menurut Ahmad. Jarak yang diukur oleh Ahmad adalah panjang proper karena diperoleh dengan mengukur menggunakan alat ukur yang diam terhadap benda yang diukur. Secara umum dapat kita katakan bahwa benda yang sepanjang diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda jika bergerak dengan laju maka akan mengalami kontraksi hingga panjangnya akan berubah. Hal di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu jika Ahmad dan Budi ingin mengukur panjang rel kereta, siapakah yang akan mendapatkan nilai lebih besar? Tentunya Budi, karena Budi diam terhadap rel, maka dia akan mengukur panjang proper dari rel, sehingga hasil pengukurannya akan lebih besar dibandingkan hasil pengukuran Ahmad yang bergerak terhadap rel. Selanjutnya yaitu dilasi waktu, dan dapat dilihat dari slide pembahasan di
bawah ini. Sekian video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.